tahun depan kita akan masuk dalam resesi. Jadi saya ngomong tentang resesi itu tahun 2021 loh. Tahun lalu saya ngomong tahun ini emas akan tembus 1,5 juta per gram. Beli emasnya enggak? Kita akan mengalami resesi seperti ini, kondisi seperti ini sampai tahun 2026. 2027 ekonomi baru bergerak. Aman enggak setelah Prabowo dilantik? Shalom sahabat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Sebelum kita masuk videonya, mari kita mulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertetap di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami yang sering berbuat salah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang akan menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila kalian semua ingin ikut berpartisipasi dan juga mendukung pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa join membernya ya. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, kita langsung saja akan menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Selamat menyaksikan. Kita berdoa. Aku mohon kuasa Elohim di tempat ini, kerajaan Elohim di tempat ini. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Berkati firman bagi kami semua Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita bahas tentang santet. Tentang apa saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 12. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 12. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11 saudara baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saya belajar ilmu santet itu dari nenek saya. Di situ saya diajar bagaimana menggunakan kekuatan hitam. Dan otomatis tahu rahasia kelemahannya. Nah, santet itu ada 3 tingkatan. Ada berapa saudara? Ada 3. Tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Tingkat dasar ada santet jenis logam atau benda-benda. Misalnya paku, jarum, silet, kawat, pocong, boneka, tali, benang. Itu tingkat dasar. Dan santet tingkat dasar adalah santet satu pulau. Kalau orangnya di luar pulau tidak bisa, karena harus ada izin mutasi pindah. Ada namanya teritorial. Nah, santet tingkat dasar itu adalah jenis benda-benda, yaitu mantra diucapkan, benda ini masuk ke alam gaib yang nyata menjadi maya, tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya itu masuk ke dalam tubuh manusia, dikembalikan ke alam nyata. Makanya kalau orang kena santet itu ada pembengkakan. Nah, cirinya orang kena santet, pertama,
ada ledakan di atap rumah, itu seperti bola api. Seperti apa saudara? Seperti apa? Yang mendengar itu yang dituju. Jelas? Yang mendengar apa saudara? Itu yang dituju. Nah, itu yang dituju. Nah, cirinya orang kena santet, pertama ada ledakan. Kalau sering dor itu mercon. Nah, itu harus bedain. Nah, satu yang kedua, langsung tanaman mati mendadak. Pohon, terutama pohon-pohon yang besar di dalam rumah itu, pekarangan rumah itu langsung layu, mati mendadak dalam satu malam, saudara. Orang kalau nyantet itu pasti tengah malam, jam 12, jam 1, tidak mungkin siang. Kenapa? Karena di alam gaib, kalau di dunia nyata malam, di alam gaib itu siang. Kalau di alam gaib itu adalah malam, di alam nyata itu siang. Balikan. Makanya dukun kalau praktek tengah malam, karena di alam gaibnya siang. Nah, setan kerja 24 jam, tapi dibagi 3 shift. Nah, itu adalah. Ya. Karena ada jam istirahat. Nah, ganti-gantian, saudara. Nah, setelah ledakan, pohon mati mendadak. Nah, satu kali saya dimintai tolong salah satu ketua geng mafia. Nah, ketua geng mafia ini dia terkena santet karena dia ada pertempuran, ada yang mati, keluarga dari korban tidak terima, kirim santet sudah. Begitu duar, langsung pohon di depan rumahnya angus. Beda dengan petir lain, kering, berapa pohon. Dan apa yang terjadi? Dia ngomong gini, manusia aku tidak takut, tapi aku setan takut. Dia takut sama setan, tidak kelihatan katanya. Saya dimintai tolong, karena berapa pendeta udah datang situ belum bisa selesai. Kita lihat, orangnya besar, gemuk. Saya doain, setannya keluar, dia roboh. Saya ikut roboh, tidak kuat nahannya. Besar sekali, begini. Nah, dua, tanaman mati mendadak. Ketiga, mimpi ketemu orang yang sudah mati. Keempat, terjadi pembengkakan. Misalnya kena perut, perutnya langsung melembung. Kalau itu kawat, kawatnya itu sekalipun diambil dokter, tumbuh lagi kawatnya adalah. Kalau itu paku, diambil sama dokter, pakunya tumbuh lagi, terus. Itu namanya santet. Kalau kena kaki, biasanya kawat. Kepala itu jarum atau paku. Nah, pada waktu di rongsen dokter, itu langsung kelihatan logam-logamnya. Jelas? Jadi kalau orang kena santet, itu di rongsen pasti kelihatan. Jelas? Pak, kalau di rongsen tidak kelihatan, berarti kena liver. Beda lagi. Karena kalau santet, pada waktu di rongsen, unsur logam itu kan kelihatan. Bahkan di metal detektor pun kelihatan, titit gitu. Orang kalau pasang susuk, di rongsen kelihatan susuknya. Orang kena santet, di rongsen masih kelihatan. Nah, kalau kena bagian kepala ini, itu biasanya rasanya 5 kali melebihi migrain. Kayak pecah gitu. Nah, waktu di rongsen kelihatan di dalam otaknya itu ada apa? Paku, jarum, atau kawat. Nah, sakit sekali itu. Nah, keempat, jadi di rongsen itu kelihatan apa? Unsur-unsur logam. Dan yang kelima, ini jenisnya orang kena santet, darah. Waktu dicek darah, tidak ada penyakitnya. Nah, jenis tingkat dasar ini, itu ada rahasia kelemahannya. Orang pada waktu bunyi, wow, dia tidur di lantai, tapi ingat ya, lantai bawah, harus tanah. Karena di bumi ini ada namanya gaya gravitasi, lolos.
Allah langsung dengar bunyi, tidur di lantai, lolos. Setengah meter dari tanah. Tapi kena masuk angin. Kena apa tidak? Masuk angin. Duar. Begitu ada bunyi duar, dia tidur di lantai. Santetnya itu setengah meter aja gini aja. Cari target. Yang mendengar bunyi itu yang dituju. Apa saudara? Itu yang di apa? Yang dituju. Nah, kedua, orang yang suka tertawa tidak bisa kena juga. Tapi jangan ketawa sendiri. Jadi hati yang gembira adalah obat. Makanya itu orang yang hatinya suka cita itu tidak bisa kena. Keluarga harmonis juga tidak bisa kena. Karena ada namanya kekuatan cinta. Suami istri itu ada ikatan batin. Orang tua anak ada ikatan apa? Nah, itu keluarga harmonis tidak bisa ketembus. Jelas? 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 Dan ini cara mengalahkan santet. Ketiga, dihadapi tanpa dendam, tanpa kecewa, pengampunan. Kekuatan santet itu tergantung dendam yang mengirim, yang menyuruh. Kalau dia dendam, kesumatnya kuat, maka santet yang kuat sekali. Tidak bisa menyantet orang iseng tanpa dendam. Karena harus ada namanya unsur api kejahatannya. Jelas? Jelas? Tapi kelemahannya ada. Dihadapi tanpa dendam. Api lawannya air. Betul? Betul? Batu yang keras lawannya apa? Air menitik. Nah, kalau orang kena santet, orang Kristen, orang Islam, Hindu, Buddha, yang bukan Kristen pun saya tanganin. Kenapa bisa? Karena tahu rahasia kelemahannya. Yang bersangkutan harus mengampuni. Jelas? Sekalipun dia bukan orang Kristen, kalau dia lakukan ini, mengampuni, dihadapi tanpa dendam, 3 bulan, maksimal 100 hari, sembuh. Jelas? Jelas? Biasanya benda yang dari alam gaib kembali ke alam gaib. Tapi kalau keluar itu lewat buang air besar, mulut, mutah, atau telinga. Kalau kawat, pori-pori kulit, keluar kawatnya adalah. Setelah 100 hari, sembuh pasti. Nah, kalau kita orang Kristen beda. Ada kuasa demi nama Yesus. Ada kuasa nama. Nah, itu maksimal 40 hari selesai. Nah, caranya ada. Pegang semua bagian pusar. Kalau kena bagian perut, pegang bagian pusar. Ini semua darah Yesus. Ini semua darah Yesus. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Hancurkan jimat. Darah Yesus. Bebaskan. Demi nama Yesus. Roh-roh jahat keluar. Jelas? Jelas? Nah, coba pegang bagian jantung. Santet itu ditujukan bagian jantung. Nah, doa apa? Darah Yesus. Nah, kalau kena bagian telapak, bagian kaki, itu bagian telapak kaki sini ya, didoakan. Ingat, gravita. Jelas? Jelas? Biasanya keluar nanti pori-pori kulit. Nah, kalau kepala itu bagian sini, pegang cuma bagian sini. Jelas? Dengan apa? Darah. Nah, setelah itu kalau tangan, jarum atau paku ada di tangan, ini telapak tangan. Jelas? Jelas? Bagian sini ya. Coba pegang bagian sini. Nah itu. Doakan bagian situ. Nah, kalau kita dalam Tuhan, doain orang, maksimal 40 hari sembuh pasti. Karena ada kuasa nama Yesus. Amin. Tapi yang bersangkutan harus ada apa? Karena itu kunci kelemahannya. Jelas? Nah, kedua, santet tingkat menengah.
Santet tingkat menengah adalah santet yang dikirim adalah roh intimidasi, gila, bunuh diri. Dan jenis ini disebut santet tanpa jejak. Kalau dikirim itu bunyinya tep, shaps, kayak pasir menyebar di atap. Dan cirinya hewan-hewan mati mendadak. Apa saudara? Apa? Hewan-hewan mati mendadak. Itu nanti punya ikan koi gitu. Ikan koinya langsung mati dah. Jelas? Ikan koinya apa? Mati. Satu kolam langsung. Nggak satu-satu langsung. Dan hari itu juga burung ikan mati juga adalah. Kan yang dikirim adalah apa? Roh intimidasi, gila, bunuh diri. Jadi hewan-hewan sudah stres sampai mati adalah. Jelas? Dan ketiga, keluar semua apa yang ditakutkan. Kalau dia takut darah, maka setiap pintu atau tembok-tembok keluar darah semua adalah. Kalau yang bersangkutan takutnya kelabang, maka kelabang-kelabang akan bermunculan di dalam rumah adalah. Sampai gila bunuh diri. Kayak yang bersangkutan takutnya burung gagak, tiap sore burung gagak lalu kaok terus adalah. Kalau burung hantu tengah malam. Kalau yang bersangkutan takutnya adalah kelelawar, maka di dalam rumah itu akan sering datang kelelawar terus tiap hari adalah. Sampai ketakutan. Apa yang ditakuti datang. Dan roh itu akan berbisik di telinganya terus. Sampai paranoid, gila, bunuh diri. Jelas? Jelas? Nah, jenis ini ada rahasia kelemahannya. Apa rahasia kelemahannya? Pertama, lewat api. Apa saudara? Kalau yang dikirim itu adalah kelabang, kelabangnya dibakar. Kalau itu kalajengking dibakar. Itu adalah lambang nyawa dari dukunnya. Jelas? Itu cara balikinya. Kalau itu darahnya itu di tembok, kan dibersihin. Nah itu di api gini. Harus kena apa? Api. Artinya apa? Kembali ke asal. Jelas? Jelas? Nah, suatu kali salah satu calon anggota DPR RI itu dikirimin santet. Dari mulutnya keluar rambut-rambut. Dan kalau dia mandi langsung keluar batu-batu kerikil. Dan tiap malam ada burung hantu. Terus itu. Karena dia orang Kristen, panggil pendeta. Pendeta datang, setan keluar. Pendeta keluar, setan datang. Kan enggak mungkin nungguin 24 jam, betul enggak? Nah, karena kewalan, saya dimintai tolong. Ingat, harus tahu rahasia kunci kelemahannya. Masukkan ke dalam api. Saya lihat bapak ini tukang santetnya pengertian. Bapak ini kepala botak, dikirim rambut, tapi di mulutnya, nah, sama batu-batu, rambut kumpulin, kayak mirip wig, bakar, udah. Ingat, jangan disimpan, jangan hanya asal dibuang. Masukkan ke dalam api, karena itu lambang dari nyawa dukunnya. Jelas? Jelas? Kalau itu tali pocong atau boneka, bakar itu saudara. Itu lambang nyawanya sebabnya. Jelas? Nah, dia tanya, Pak, ada burung hantu. Tembak dor goreng. Bakar udah. Selesai. Sembuh langsung. Karena benda-benda yang dikirim itu, yang ditakutkan itu, ada lambang dari dukunnya. Jelas? Kalau ular langsung tangkap, matiin, bakar api dah. Bes, selesai dah. Paham di sini? Nah, Pak,
Kok tiap hari kok tiba-tiba ada pasir muncul menggunung di pintu, itu tingkat menengah saudara. Pasir diambil, lewatkan api, bes, selesai dah. Harus masuk ke dalam api, bukan air loh, harus api. Artinya kembali ke asal. Dan yang kedua kelemahannya, ikutin saya semua. Yang ada, ini saya semua. Yang ada dianggap tidak ada. Cuekin. Kalau ada roh-roh di telinga, jangan hiraukan. Kalau dihiraukan, tambah jadi tambah gila. Kelemahannya setan tuh ada. Dicuekin, dianggap tidak ada. Kalau dianggap ada terus, dia ladenin suara-suara di telinga, gila dia. Karena akan dijebak dalam alam dimensi bawah sadar. Jelas? Harus tahu bahwa jebakannya itu apa. Anggap tidak ada. Jelas? Dan doa apa? Kisah Kristen, ini semua. Darah Yesus, bebaskan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bebaskan hidupku. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap, keluar. Demi nama Yesus. Jelas? Kalau ini maksimal 40 hari atau 2 bulan pasti selesai. Tergantung orangnya. Asal tidak menghiraukan, seminggu aja sembuh. Kalau dihiraukan terus, bahaya. Jadi gila. Jelas? Karena kelemahannya apa? Jangan hiraukan. Alkitab berkata, kebenaran itulah yang memerdekakanmu. Amin. Jangan takut. Yang ketiga, santet tingkat tinggi. Santet tingkat tinggi itu santet 3 benua, antar benua. Dan itu jarang ada yang memiliki. Itu pusaka yang dikirim. Keris, tombak, atau mis kumbang seperti ini. Begitu mantra diucapkan, langsung melesat kayak petir. Das, langsung. Itu yang diincar jantung. Jep. Maksimal 5 menit mati. Pak, bagaimana nih? Ya enggak bisa, udah mati gimana lagi dah. Dan kalau kena kepala, tengkorak utuh, otak jebol. Itu tingkat tinggi, pusaka adalah. Nah, tapi di Indonesia yang punya jarang. Yang lolos santet tingkat tinggi itu pendeta Gilbert. Buktinya saya kalah. Oke, tobat juga saya. Tobat juga. Ada suatu hal, saya pernah menghadapi lawan yang seimbang. Waktu saya ngawal presiden, saya ini pengawal almarhum Ibu Ani. Saya diperintahkan untuk ngawal presiden, dipanggil negara tahun 2004. Mas Ibas, AHY itu tahu saya semua. Karena saya ditugaskan untuk jaga. Nah, dulu saya tugasnya itu awalnya itu adalah pembawa dokumen. Setelah itu naik, setelah itu tim pendahulu sebelum presiden tiba. Nah, setelah itu seminggu kemudian baru pas pampres. Sniper, penjinak bom baru datang. Baru presiden tiba, presiden pulang, saya baru pulang. Itu tugas saya 2004. Nah, sampai 2014. Nah, masalah supranatural waktu itu tidak terlalu saya difokuskan. Karena waktu itu saya hanya diminta untuk khusus saja sama Edi Wibowo, sama Ibu Ani, tugas ini gitu kan. Operasi khusus gitu. Tapi 2011 ada suatu kejadian. Nah, aliran ilmu saya sebelum bertobat itu beda. Karena aliran saya itu adalah animisme, dinanisme. Bukan agama. Ini bahkan sebelum Hindu. Dan mantranya adalah Honoco Roko. Mantra kuno, daun lontar. Itu ilmu batin bener.
Beda kan ada mantra campur dengan agama. Kita enggak, beda. Ini mantra asli. Dari turun-temurun berapa generasi. Waktu itu di Cikeas terjadi masalah. Ada pengiriman kuasa gelap kuat sekali. Sampai berapa orang yang dianggap sakti dan mampu, enggak bisa. Saya kan Kristen, saya itu satu-satunya Kristen, saudara. Jadi kan ya beda, betul? Betul? Ini dulu yang maju adalah. Setelah ini gagal, Edi Wibowo ngomong sama saya, ngomong sama Ibu Ani, coba Daud Tony. Kenapa? Alirannya dia lebih tua. Animisme dina kepercayaan Jawa asli, kepercayaan Indonesia asli, dan lebih tua. Kan Kristen, Islam, Hindu, betul? Betul? Nah, ini lebih tua katanya. Karena apa? Aliran nenek moyang, bukan agama, ilmu batin. Saya diminta, coba Daud nanganin. Waktu itu saya ditemani 2 ajudan. Saya nyebut nama, kenapa? Karena saya pelaku sejarah dan saksi masih ada. Saya diminta datang, ditemanin 2 ajudan Kopassus. Nah, setelah itu saya ke rumahnya beliau di Cikeas. Karena rumahnya Pak SBY sama rumahnya Pak Edi kan deket. Jalan, dikawal nih. Saya lihat, saya ngomong sama Ibu Ani, sama Hum, ini ada kiriman santet dari India. Orangnya seperti ini, namanya Sai Baba. 2011, makanya waktu itu angin isu pemaksulan presiden kuat. Karena ada pemaksulan presiden, isunya ada itu. Waktu saya ngomong, dan Edi Wibowo ngomong gini, Pak Daud, oposisi ada di India sekarang. Intelijen beritahu, posisi ada di sana. Sekarang Ibu Ani beritahu saya, kamu bisa kalahkan enggak? Saya ngomong sama beliau, saya sudah bertobat tidak bunuh lagi. Ingat, langsung Edi ngomong, ingat, kamu adalah pengawal presiden. Kamu tameng hidupnya presiden. Untuk apa kamu ada di sini? Hidupmu untuk mempertaruhkan hidupmu untuk presiden. Ingat, komando. Jadi dia ngomong, ingat komando, bilang gitu. Gini Jenderal, setelah saya bertobat saya tidak praktek lagi. Gini Daud, aku percaya kamu masih ada. Naluri kamu, jiwa kamu, memori, otot kamu masih ada semua. Insting kamu yang terkenal pembunuh tanpa jejak. Kan gini Daud, orang yang sudah belajar sepeda, berhenti tidak main sepeda 15 tahun, naik sepeda lagi bisa enggak? Bisa. Kan tergantung sepedanya nanti, sepeda jengki atau sepeda balap kan gitu. Nah sekarang gini, kan ibaratnya dulu sepedamu setan diganti sepedanya Tuhan kan gitu aja. Gitu. Wah, susah ngomong sama orang Sandi Yuda, Dara. Saya ngomong itu, ingat Daud, kamu ada di sini bukan untuk pariwisata. Kamu di sini adalah untuk mengawal presiden. Ingat, komando. Ya baiklah.
Memang ada caranya. Mengumpulkan kekuatan lawan, membunuh lawan dengan kekuatan lawan. Semakin lawan menggunakan kekuatan hebatnya, semakin cepat mati. Saya tahu tekniknya dan tahu rahasianya. Karena saya dulu latihan 7 tahun. Nah, itu dicoba. Ya udah, saya ngomong gini. Tapi ingat, Jenderal, kekuatan Tuhan, bukan setan lagi. Sepedanya robah, betul? Ya udah, kamu tahu tekniknya, memori otot kamu, insting kamu, naluri kamu, pertajam. Saya beri waktu. Waktunya kapan? Saya bisa hadapi 3 bulan. Saya mati atau dia mati. Tapi ibu, ngomong itu sama Ibu Ani, almarhum, ngomong ini, kalau saya gugur dalam tugas ini, saya meninggal, berarti saya kalah. Tolong anak saya dan istri saya dipelihara, penting anak saya dikuliahkan sampai selesai. Itu permintaan saya tok. Dan Ibu Ani ngomong, lebih dari itu saya lakukan katanya. Karena kalau kamu berkorban untuk negara, saya siap membantu kamu, keluarga kamu. Ya udah. Langsung itu berani Daud, berani. Walaupun saya udah tidak latihan lama, tapi insting naluri saya masih ada semua. Teknik saya tahu semua. Oke, baik. Berdua 3 bulan. Izin Jenderal, sebelum saya berangkat dalam pertempuran yang sebenarnya, saya mau ketemu istri saya dulu untuk yang terakhir kalinya. Kan gitu dulu dah. Karena belum pernah menghadapi lawan seimbang. Saya pulang ke Solo, waktu itu diantar sama Kolonel Adub Rakib Sergar, Kopassus. Rumah saya pandang istri saya tanya, ada apa Papi? Tidak apa-apa. Dalam hati saya, mungkin yang terakhir. Setelah itu saya pandang anak saya. Setelah itu saya mandang rompi anti peluru. Saya lihat rompi saya anti peluru. Saya lihat rompi anti peluru, pisau komando. Saya dalam hati saya ditugaskan untuk bela negara dan tugas saya adalah menjaga presiden. Langsung saya mantapkan hati saya, berangkat ke Jakarta. Langsung kawan saya Kolonel Adub Rakib Sergar ngomong ini, ingat komando, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Kamu prajurit. Ya, berangkat ya. Pertempuran itu saya minta tempat di Pondok Indah, Jakarta. Yaitu apa? Teknik membunuh lawan dengan kekuatan lawan. Untuk menunggu lawan. Hari pertama saya masih ingat, ular-ular kobra berdatangan. Ular-ular kobra berdatangan. Saya tunggu dulu, saya doa demi nama Yesus, setan keluar. Ingat sepedanya kekuatan tuh, ularnya lari. Saat itu datengin dewa, ininya kobra, trisula, lempar, dias, kena kaki saya, sampai sekarang masih sakit. Saya tunggu ya, demi nama Yesus, keluar. Kenapa? Saya menunggu kekuatan penuh untuk saya balikin. Karena itu tekniknya ada. Mengumpulkan kekuatan lawan, membunuh lawan. Begitu. Ada dewa bertangan banyak, dewi perempuan. Saya lihat kekuatan udah sampai puncak. Ini yang saya tunggu. Kunci dulu. Saya kunci dulu dengan teknik naluri. Udah, kekuatan tuh demi nama Yesus, kembali ke asalmu. Kayak petir menyambar, buar langsung. Itu kaca itu pecah hancur. Des, langsung berangkat. Lawan mati saya terasa. Kan ada insting. Kalau kena terasa. Langsung saya telepon sama Edi Wibowo,
izin jenderal, target udah selesai, udah mati. Oke, langsung dari India, intelijen atase, udah mati. Kamu Ibu Ani ngecek semua, mati, jamnya sama semua. Berarti bukan kebetulan, jamnya disamain semua adalah. Kalau operasi intelijen seperti itu adalah. Des, saya baba mati. Setelah mati, saya dipanggil, Daud, kami masih punya Waduh, kamu masih sakti Daud. Nah, sejak itulah saya diminta menjaga presiden lagi di bidang supranatural. Terusan 2013, sebelum almarhum Edi Wibowo pensiun, Daud, saya lihat kemampuan kamu itu membahayakan negara juga. Nanti disalahgunakan, banyak pejabat mati mendadak. Karena itu, saya masih ingat di kediaman Kepala Staf Angkatan Darat. Bendera merah putih, Alkitab, saya disumpah. Sumpah pada negara bahwa saya tidak akan menggunakan, melatih, mengajar, dan mempraktekkan lagi sampai saya meninggal. Dan perintahnya beliau, biar ilmu ini terkubur dalam terakhir kamu aja. Karena ini ilmu yang sangat membahayakan dunia, membahayakan negara. Bayangkan 3 benua, langsung. Nah, setelah itu saya disumpah, tidak boleh melatih, termasuk latihan, mengajar, dan membocorkan rahasia dan cara teknik menggunakannya. Sudah selesai. Itu di kediaman Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat. Setelah itu 2014 saya mundur. Saat tiba-tiba ada yang nyeletuk gini. Ini orang dalam tapi udah tahu. Sayang ya Daud bertobat, gitu dah. Wah, kalau Daud gak bertobat, lawan-lawan kita tinggal target aja, selesai, melebihi sniper, langsung, gak ada jejak. Nah, saya ngomong, saya udah tobat, udah disumpah lagi, gak bisa katanya, ketawa-ketawa semua. Nah, satu hal, waktu itu saya gunakan apa? Kekuatan Tuhan. Nah, hanya saya tahu rahasia teknik. Kan ada orang sniper kan ada caranya, tekniknya sendiri. Anginnya, ininya. Nah, kan ada ciri khasnya masing-masing. Nah, saya tahu tekniknya. Nah, dan sampai saat ini ya saya tidak melatih, tidak membocorkan, tidak menggunakan, dan saya kubur dalam hidup saya. Saat tiba-tiba ada yang ngomong, Pak, kalau kepepet bisa kumat lagi enggak gitu? Enggak lah, itu terakhir dalam hidup saya. Nah, satu hal, tahun depan kita akan masuk dalam resesi. Jadi saya ngomong tentang resesi itu tahun 2021 loh. Ya masih ingat angkat tangan. Dan tahun lalu saya ngomong, tahun ini emas akan tembus 1,5 juta per gram. Masih ingat? Ya ingat angkat tangan. Beli emasnya enggak? Saya kasih tahu. Kita akan mengalami resesi seperti ini, kondisi seperti ini sampai tahun 2026. 2027 ekonomi baru bergerak. Ada yang tanya, aman enggak setelah Prabowo dilantik? Aman. Ngomong sebelahnya, aman. Jelas? Jelas? Indonesia itu simple, hanya perlu 3 tok. Perut keras, otak waras, tidur pulas, udah. Betul? Betul? Di Indonesia itu penting itu aja. Otak waras, kalau perut yang setuju angkat tangan. Betul? Betul? Perut apa? Perut keras, otak apa? Lah kalau perutnya udah keras kan otaknya apa?
Tidur? Ngomong sebelahnya, simpel kan? Nah, dalam hidup juga simpel, hanya ada 3 toh. Tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu, betul? Ini setuju angkat tangan juga. Ngomong sebelahnya, ingat tahu diri kamu. Aduh. Mari kita berdoa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami semua, dan nama-Mu dimuliakan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi di dalam nama Yesus yang bercatakan amin. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi yang telah disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dautoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hales TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau selalu bisa memberikan kabar baik kepada kita semua dan melakukan pelayanannya dengan baik tentunya. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertetap di kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih atas pesan yang disampaikan, terima kasih Bapa. Kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih pimpin kami Tuhan untuk kegiatan kami berikutnya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ampuni kami semua, berkati kami semua yang telah menonton video ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Dan jangan lupa kita juga punya khotbah audio yang kita upload setiap hari tentunya ya, dari Pendeta Debbie Bajir yang kiranya bisa menguatkan iman kita sehari-hari. Dan kalian bisa dengarkan setiap harinya khotbah audio. Dan kita juga punya seri edukasi tentang keuangan, belajar keuangan berdasarkan Alkitab, yang sudah saya bagi dalam beberapa video di playlistnya, atau kalian lari ke halaman depan dari channel Terang Kemuliaan. Kalian bisa cari listnya tentang ilmu belajar keuangan berdasarkan Alkitab. Dan sekali lagi jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah join jadi member, dan untuk kalian yang belum dan ingin ikut berpartisipasi dan peranan channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa join membernya. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita akan bertemu lagi tentunya di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.